Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi tentang teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan penekanan pada potensi manusia, pengembangan diri, dan potensi belajar yang bermakna. Teori ini menekankan pentingnya motivasi intrinsik, kreativitas, dan akulturasi diri. Memahami teori belajar humanistik. 1. Fokus pada siswa. Teori ini menempatkan siswa sebagai pusat dalam proses belajar, dengan guru sebagai fasilitator. 2. Kebutuhan dasar manusia. Teori ini menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti akulturasi diri dan pengembangan potensi. 3. Belajar bermakna. Proses belajar yang menarik dan sesuai dengan minat siswa akan membuat pembelajaran lebih bermakna. Konsep dasar teori belajar humanistik. 1. Pusat pada siswa. Teori ini menempatkan siswa sebagai pusat dalam proses pembelajaran, depan guru sebagai fasilitator. 2. Potensi manusia. Setiap individu memiliki potensi untuk berkembang dan mencapai aktualisasi diri. Ketiga, motivasi intrinsik. Motivasi belajar yang berasal dari dalam diri siswa akan mendorong mereka untuk belajar. Selanjutnya, peran guru dalam teori belajar humanistik. 1. Fasilitator. Guru berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi proses belajar, bukan sebagai penyampai materi. Kedua, pendengar aktif. Guru harus menjadi pendengar aktif dan memahami kebutuhan serta minat siswa. Ketiga, pendukung. Guru harus mendukung dan memfasilitasi siswa untuk mengembangkan potensi mereka. 4. Kolaborator. Guru dan siswa bekerja sama dalam proses pembelajaran, bukan dalam relasi hierarkis. Implikasi teori belajar humanistik dalam pembelajaran. Ada 3, yaitu yang pertama pembelajaran pusat pada siswa, kedua pengembangan potensi, ketiga motivasi intrinsik. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Siswa menjadi pusat dalam proses pembelajaran dengan guru sebagai fasilitator. Yang kedua, pengembangan potensi. Fokus pada pengembangan potensi dan aktualisasi diri siswa. Yang ketiga, motivasi intrinsik. Pembelajaran yang bermakna dan sesuai minat siswa dan memotivasi mereka secara intrinsik. Kelebihan dan kekurangan teori belajar humanistik. Kelebihan. Yang pertama, berpusat pada siswa. Kedua, menekankan pengembangan potensi. Ketiga, mendorong motivasi intrinsik. Keempat, menciptakan pembelajaran yang bermakna. Kekurangan. Yang pertama, sulit untuk mengevaluasi secara objektif. Kedua, membentuk waktu dan usaha yang lebih besar. Ketiga, tidak semua siswa memiliki motivasi intrinsik yang kuat. Yang terakhir, fokus pada aspek aktif, kekurang menekankan aspek kognitif. Aplikasi praktis teori belajar humanistik di kelas. Pembelajaran kolaboratif. Mendorong kerjasama dan diskusi antara siswa. Umpan balik komunikatif. Memberikan umpan balik yang membangun untuk pembangunan dari siswa. Kebebasan memilih. Memberikan kesempatan bagi siswa untuk melihat topik atau kegiatan yang sesuai untuk mereka. Refleksi diri. Mendorong siswa untuk melakukan refleksi diri dan menyadari potensi mereka. Kesimpulan dan refleksi. Kesimpulan, teori belajar humanistik menekankan penting potensi manusia, pengembangan diri, dan pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Refleksi. Penerapan teori belajar humanistik membutuhkan perubahan paradigma dan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Implikasi. Teori ini dapat diterapkan dalam
berbagai konteks pembelajaran untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan dan potensi siswa.